Assalamualaikum, kembali berjumpa denganku untuk mengungkap kisah dan situs bersejarah. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Mbah Panggung Tegal menurut berbagai versi. Sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tidak ketinggalan kisah dan situs bersejarah. Menelusuri perkembangan Islam di kota Tegal, maka tidak akan lepas dari seorang wali yang disebut Mbah Panggung. Mbah Panggung dikenal sebagai wali yang konon menyebarkan Islam di pesisir pantai utara, Pantura, khususnya di kota Tegal. Ada dua versi kisah Mbah Panggung. Versi pertama, masyarakat percaya Syekh Abdurrahman merupakan seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah. Ia datang ke bumi Nusantara untuk menyebarkan Islam di kota Tegal. Sedangkan versi kedua, Mbah Panggung merupakan keturunan Raja Majapahit dan hidup di masa kerajaan Demak. Jika dilihat dari sejarah genealogisnya, silsilah Mbah Panggung masih berhubungan dengan Raja Brawijaya kelima dan istrinya Putri Campa Dewi Murdaningrum. Keduanya dianugerahi anak bernama Raden Djoko Djaduk yang bergelar Pangeran Malang Sumirang. Menurut Wijan, masa hidup Mbah Panggung antara abad ke-15 atau 16. Ia mulanya seorang wali yang tinggal di Rembang, Kudus dan sekitarnya. Setelah adanya hukuman dari Dewan Wali untuk Mbah Panggung, namun tidak mempan, Syekh Abdurrahman pergi menyiarkan Islam dan berhenti di kota Tegal. Ia mengatakan, Mbah Panggung merupakan pengejawantahan dari ajaran Syekh Siti Jenar. Ada ajaran dan perilaku Mbah Panggung yang di masa itu dianggap melenceng oleh Dewan Wali. Banyak yang menafsirkan suluk Malang Sumirang merupakan ajaran jalan kegilaan Mbah Panggung kepada Tuhan. Kemudian dibuatlah pula Dandang Gula yang merupakan substansi dari ajaran Mbah Panggung. Itu disebut-sebut sebagai jalan gila menuju Tuhan atau tarik Majnun Rabbani. Apalagi di masa itu, ia memelihara 2 ekor anjing yang diberi nama Iman dan Tokit asal kata Tauhid. Mbah Panggung pun dituding berada di jalan yang salah dalam menyiarkan Islam, terlebih karena 2 anjing itu, melalui otoritas Dewan Wali, ia pun dipanggil ke Demak untuk dihukum jelasnya. Wijan mengatakan, substansi ajaran Mbah Panggung menafsirkan 2 anjing itu sebagai jelmaan nafsu manusia yang berbentuk hewan. Manusia dan anjing menjadi makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Sehingga dalam paham Mbah Panggung, antara manusia dan anjing tidak punya kehendak di luar kehendak penciptanya. Mbah Panggung juga disebut Sunan Geseng. Karena akibat ajarannya yang mengandung kontroversi, ketika ia menghadap Dewan Wali, ia dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Masa hukuman itu setelah gurunya Syekh Siti Jenar dihukum. Mbah Panggung dibakar, namun tidak mempan. Dalam kobaran api itulah, tercipta suluk Malang Sumirang. Setelah dihukum, kemudian Mbah Panggung berkelana dan menempat di wilayah Tegal, katanya. Namun Wijan menyayangkan, data tentang sejarah Islam di Indonesia di masa transisi Hindu-Buddha tidak begitu banyak. Sejarah Islam baru ditulis setelah masa kerajaan Mataram dengan adanya Babat Tanah Jawi. Adapun versi yang berkembang di masyarakat, penyebutan Panggung karena pada saat itu wilayah Tegal merupakan pulau kecil yang berbentuk seperti panggung. Saat Mbah Panggung sampai ke Tegal, wilayah Tegal merupakan pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan. Ada yang mengatakan daratan saat itu ada di wilayah Kabupaten Tegal. Setiap habis berdakwah, Mbah Panggung kembali ke pulau kecil itu. Pulau kecil itu yang sekarang menjadi area pemakaman Mbah Panggung, jelasnya. Dalam versi lain, Mbah Panggung dikenal sebagai sosok ulama karismatik yang menyebarkan Islam di wilayah kota Tegal, jauh sebelum kota Tegal ada. Berdasarkan salah satu versi yang dituturkan dari mulut ke mulut melalui juru kunci, Mbah Panggung hidup pada kurun waktu abad ke-4 hingga 6. Nama aslinya adalah Syekh Abdurrahman. Seperti kebanyakan ulama yang datang ke Pulau Jawa untuk berdakwah, Mbah Panggung berasal dari Jazirah Arab. Ia pertama kali menginjakkan kaki di sebuah pulau tak berpenghuni yang saat ini menjadi Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur. Di pulau itu, Mbah Panggung tinggal untuk berdakwah, hingga wafat. Makamnya banyak didatangi ribuan peziarah tiap bulan Syakban saat digelar hail dan pengajian untuk memperingati wafatnya. Juru kunci makam Mbah Panggung, Hasan Mutamimi, mengatakan, nama Mbah Panggung merujuk pada tempat tinggal semasa hidup yang berupa pulau karang yang menjulang tinggi di tengah-tengah laut dan masih terpisah dengan Pulau Jawa. Karena tempatnya tinggi di atas permukaan laut, seperti Panggung, orang-orang yang tahu keberadaan beliau sering menyebut,
Itu mbah-mbah yang ada di panggung, konon dari situ asal-muasal sebutan Mbah Panggung. Menurut juru kunci Mbah Panggung, syiar Islam yang dilakukan Mbah Panggung tidaklah mudah. Pada awalnya Mbah Panggung harus berdakwah dengan pendekatan perorangan. Mbah Panggung juga harus lebih dulu mendayung perahu ke pesisir Pulau Jawa yang kemudian menjadi wilayah Kota Tegal. Tak hanya di Kota Tegal, dakwah yang dilakukannya juga sampai ke Kabupaten Brebes. Kondisi masyarakat pada saat itu masih ada yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain melalui pendekatan perorangan, Mbah Panggung juga berdakwah dengan cara membaur di masyarakat. Apa yang dilakukan masyarakat saat itu, seperti bercocok tanam, selalu diikuti Mbah Panggung. Dakwah diselipkan saat sedang berbaur mengikuti aktivitas masyarakat. Misalnya orang nandur, beliau ikut nandur dan memberikan pelajaran-pelajaran nandur. Ini loh caranya nandur. Jadi tidak hanya lisan, tapi juga praktek. Masih kuatnya kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut masyarakat juga tidak membuat Mbah Panggung berdakwah dengan keras. Mbah Panggung lebih sering mengedepankan kelembutan dan keteladanan. Dakwahnya jauh dari tekanan dan kekerasan. Mbah Panggung pernah mendirikan padepokan ketika mulai banyak masyarakat yang datang ke tempat tinggalnya untuk menimba ilmu. Sayangnya, tidak ada jejak terkait keberadaan padepokan itu. Dulu padepokan, kalau sekarang pondok pesantren. Terkait keturunan Mbah Panggung, juru kunci mengaku tidak mengetahuinya. Namun, diyakini Mbah Panggung memiliki istri. Perempuan yang dinikahinya itu berasal dari Jawa. Tidak ada catatan mengenai silsilahnya, pungkasnya. Selain dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman, Mbah Panggung juga dikenal nama Syekh Malang Sumirang berdasarkan versi lain terkait asal-usulnya. Syekh Malang Sumirang berasal dari Kesultanan Demak, sebelum tiba dan menyiarkan Islam di sebuah wilayah Tegal yang masih berupa hutan lebat. Nama Mbah Panggung konon berasal dari keberadaan pohon-pohon dengan ranting-ranting pang berukuran besar agung. Begitu kisah sejarah Mbah Panggung Tegal menurut berbagai versi. Bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar tidak ketinggalan kisah sejarah dan situs terbaru. عليهم من المولى